saya bisa kedengaran. 好，欢迎大家参加今天的节目。大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang ya di acara hari ini. 大家如果有问题，可以在评论区写上自己的问题ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh silakan tuliskan di kolom chat sambil nanti saya bacain ya. Oke, sambil saya share dulu. seperti biasa，大家应该都在公司或者在家里，对吧？Teman-teman mungkin hari ini posisinya antara di kantor atau mungkin di rumah ya. Oke, sambil kita lihat dulu pertanyaan dari teman-teman semua ya. Oke, 大家都过得怎么样? Apa kabar nih teman-teman semua? Oke, hari ini sudah hadir ada Ibu Lucia ya. Ibu Lucia, ni hao. Terus ada Pak Andreas ya. Oke, Pak Andreas ada pertanyaan sepertinya ya karena panjang. Saya bacain dulu ya. 老师晚上好，最近怎么样？谢谢您啊，最近我过得不错。Ya, saya melewatinya dengan lumayan. Terus Pak Andreas menuliskan berikutnya adalah 我和往常一样，没什么特别的. Oke, dia bilang dia seperti biasa, tidak ada yang spesial. 今天我没有问题. Oh, nggak ada pertanyaan ya Pak ya. 只想谈谈印尼最近的经济情况. Hanya ingin谈谈 itu ngobrol ya teman-teman ya. Apa berdiskusi boleh itu ya. 谈谈 印尼最近的经济状况. itu kondisi ekonomi ya. Ini Indonesia 最近 akhir-akhir ini. Jadi beliau hanya ingin ngobrol-ngobrol tentang kondisi keuangan Indonesia belakangan ini gitu ya. Sini 时间今晚7点. Jadi Pak Andreas itu di Sydney dan sekarang waktunya adalah jam 7 malam. Ya, jadi ada perbedaan waktu sama kita. Makanya Pak Andreas setiap kali dia pasti bilangnya 晚上好 gitu ya teman-teman ya. Terus 我刚刚看完印尼新闻, saya baru, 刚刚 itu barusan ya, jadi baru saja menonton berita Indonesia ya, ini 新闻说很多政府公司都存在巨大的腐败现象, jadi mengatakan bahwa apa banyak sekali perusahaan negara ya, jadi BUMN yang terdapat kondisi korupsi gitu ya, termasuk mungkin teman-teman sudah dengar banyak sekali berita gitu ya. 解决印尼的腐败问题就像治愈慢性病一样. Untuk menyelesaikan kondisi seperti itu seperti mengobati penyakit yang menahun gitu ya karena memang prosesnya panjang ya. Oke, 因为印尼已经发生腐败很多年 karena Indonesia itu sudah berlangsung ya. Sebenarnya ini bukan fashion, kalau fashion itu biasanya terjadi saat itu, tapi sebenarnya ini udah berkesinambungan. Jadi sebenarnya mungkin ini kosakata ini saya perbaiki dari sisi kosakata ya Pak ya. 因为印尼已经持续 itu artinya berlanjut. Jadi berkesinambungan ya. Ini teman-teman saya pure koreksi dari sisi tata bahasa, tidak mengomentari kondisi apapun gitu ya. Jadi karena ini sudah berlangsung sekian lama gitu ya Pak, dari kalimatnya Bapak, 腐败很多年. FUPA itu maksudnya ada kondisi korupsi, kondisi yang dalam arti tidak baik gitu ya, berlangsung sangat banyak tahun sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya kosakata berkesinambungan itu apa? 持续. Mungkin 续 teman-teman familiar karena dulu kita pernah 持续. Sebentar ya saya tulisnya. Ini artinya apa ya? Berkelanjutan, berkesinambungan gitu ya. Berkelanjutan. Nah, 续 mungkin teman-teman familiar karena kita pernah bilang 继续. Masih ingat nggak? Kita pernah ada kosakata, oke lanjut. Ada? Ya, misal, 我会问大家好了吗? Sudahkah teman-teman? Oh, sudah 老师. Kita udah boleh lanjut. 我们可以继续了. Gitu ya. 继续. Nah, ini 续-nya sama. Jadi, apa namanya? Itu yang suka saya bilang
Teman-teman kalau mengenal satu kosakata itu nggak sia-sia karena dia bisa dipakai lagi. Maksudnya dia bisa terpakai lagi gitu ya di konteks yang mirip tapi mungkin gabung sama huruf yang lain gitu ya. Nah, jadi maksudnya gini, kalau dulu kita sudah tahu tentang jishu, begitu tahu 持续, kita bilang, oh ini berarti shu-nya sama gitu ya. Nah, ini artinya lanjut ya, lanjut. Oke, 继续. Jadi, 老师我们可以继续了 gitu ya. 老师 kita udah boleh lanjut nih gitu ya. Oke, ini ya. Jadi 因为印尼的这个情况，印尼腐败的这个情况已经持续了很多年 ya. Mungkin ini apa koreksi saya dari sisi tata bahasa ya, Pak Andreas ya. Oke, 几乎每次政府更选都会有腐败。几乎 itu artinya apa? Hampir gitu ya. Hampir itu artinya tiap kali gitu ya. Hampir tiap kali apa pemerintahan ini berganti tetap ada kondisi yang seperti ini ya. Ini 腐败的主要原因是什么? Jadi kondisi korupsi dan kondisi yang mungkin negatif-negatif yang ini sebenarnya utamanya karena apa? Ini saya lagi baca kalimat Pak Andres, teman-teman boleh lihat ke kolom chat sambil saya artikan ya. 我个人认为, saya pribadi merasa gitu ya, berpendapat. 认为 itu artinya punya pandangan gitu ya. Saya pribadi punya pandangan itu, 印尼腐败猖獗的原因之一是印尼的法律体系薄弱. Jadi salah satu penyebab dari kondisi-kondisi yang seperti ini, salah satunya karena apa sistem hukum yang memang lemah. Ya, memang beda ya kalau saya bilang sistem hukumnya tiap negara gitu ya. Dari sisi apa menjatuhkan hukuman dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu kalimat dari Pak Andreas. 班上的朋友们，你们怎么看? Apa teman-teman kelas bagaimana pandangan kalian? Ini apa kalimatnya secara grammar udah oke. Yang tadi mungkin kata-kata yang perlu dibenerin ada satu, maksudnya dalam arti lebih tepatnya pakai yang ini, sisanya semua oke ya. 如果你们也可以对这个问题 发表评论. Oh, ini nggak perlu pakai ruko, jadi langsung 你们可以, 你们也可以 gitu ya. Kalian juga boleh apa namanya memberikan pandangan gitu ya atau respon terhadap masalah ini gitu ya. 谢谢朋友们. Ya, ini dari Pak Andreas ya. Jadi Pak Andreas kalimat terakhir nggak usah ruko. Ruko itu biasa dipakai untuk jika bla bla bla. Misalnya jika kamu mau pergi maka gitu ya. Jadi ini enggak rukonya boleh Bapak take out ya, dibuang, maksudnya dihapus gitu ya. Karena memang tidak diperlukan gitu ya dalam kalimat ini. Gitu. Oke. Itu dari Pak Andreas ya. Saya lanjut pertanyaan di bawah ada Ibu Alisa ya dengan kalimat-kalimatnya beliau. 笑号老师, ini kalimat yang saya coba buat apakah sudah tepat? Oke, baik, saya bacain dulu ya Bu Alisa ya. Saya tinggal di China sudah 5 tahun. 我在中国5年了. Boleh. Kalau ini berarti saya di China sudah 5 tahun. Tapi kalau Ibu mau tambahin tinggal, berarti tadi kan kalimatnya gini. Ini juga kalimat basic yang sederhana ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya, oh, 老师 saya lagi cari nih kalimat basic yang sederhana, ya boleh ini dikopas aja nggak apa-apa ya. 我在中国5年了. Kalimat ini sudah oke gitu ya. Dalam arti maksudnya memenuhi grammar ya. 我在中国5年了. Sudah 5 tahun. Boleh. Kalau misalnya tinggal, ada kadang-kadang orang tambahin 住. 我住在中国5年了. Tambahin 住 di sini. Boleh. Tanpa 住 boleh nggak? Boleh. Jadi masih oke gitu ya. Kalimatnya tidak berubah arti gitu. Ini silakan di screenshot. Terus kalimat kedua adalah saya lahir pada tahun 1993. Nah, kalau lahir, lahir di sini itu harus ditaruh di belakang, Bu. Jadi 我 boleh atau 在 boleh ya. 1993年出生. Mungkin ada pernah dengar 我出生于
biasanya itu 出生于 misalnya contoh saya lahir di Jakarta deh gitu ya. 我出生于 Yakarta. Ya, jadi eh ini sudah selesai? Sudah ya? Kalau sudah, saya mau jelasin gini. Ya, ini ternyata error, teman-teman. Sorry. Ini saya akan ganti file. Silakan ya, kalau sudah selesai di screenshot, saya ganti file ya. Ini saya simpan dulu. Iya, saya mau kasih tahu. Mungkin teman-teman pernah dengar, bukannya saya pernah dengar 我出生于 gitu ya. Pernah, tapi di belakangnya itu adalah apa namanya? kata kata keterangan tempat. Nah, ini yang teman-teman perlu lihat. Jadi, maksud saya, oke, saya pernah lihat kok kalimatnya bentuknya gini. Nah, bentuknya gini di belakangnya diikutin sama apa dulu gitu ya. Jadi, tetap patokannya gini. Misalnya saya lahir di tahun, saya ambil dulu kalimatnya Bu Alisa dulu ya. Jadi, wo lahir tahun 1993 berarti wo ijo 1993年 出生 tanpa yu juga udah oke gitu. Maksudnya nggak mengurangi arti ya. Wo ijo. Sorry. Ijo. 93年 1993 gitu ya. Chuseng lahir. Chuseng ini lahir. 1993 ini 1993. Nah, Bu Alisa tambahin yu di sini. Yu itu artinya sama dengan zai. Di di jadi saya lahir di tahun 1993 gitu maksudnya ya, atau lahir pada. Nah, tapi kalau misalnya langsung saya pernah dengar kok orang bilangnya 我出生于 gitu ya, atau 我出生在apa namanya, biasanya gini 我出生于 Yakarta. Tapi sebenarnya grammar yang benarnya adalah 出生nya si lahirnya harus di belakang sih teman-teman gitu ya. 我1993年出生于雅加达 gitu. Misalnya contoh ya kayak tadi ya. 我1993年 ini buat lebih cepat aja ya teman-teman ya. Kan atasnya udah ada 出生 lahir, yang tadi 在 di ya. Misalnya Yakarta. Aduh, sorry. Tanya nggak nggak muat saya tulisnya bawah ya. Jakarta ya. Saya 1993 gitu ya. Jadi saya lahir di Jakarta tahun 1993. 出生于 terus ini Yakarta. Yakarta itu Jakarta. Ini satu frase ya teman-teman ya. Cuma karena nggak cukup jadi kepotong. Ini Jakarta. Gitu, Bu Alisa. Jadi yang kedua terbalik posisinya ya. 我于1993年出生 gitu ya. Mm-mm. Nah, cuma memang ada yang apa ya, pernah kalimatnya seperti ini saya paham. Masih oke, bukan yang kayak salah total gitu loh. Ya, sorry, saya akan pergi ke Jepang tahun 2027. Nah, oke. Sekarang ini kan udah selesai. Sekarang saya mau tanya teman-teman nih, dari ini dapat kesimpulan apa? Oh, berarti kesimpulannya adalah kalau ada, ini saya nggak tulis ya, tapi saya ngomong aja. Kalau ada keterangan waktu, maka keterangan waktu itu ditarik ke depan. Habis itu baru kata kerja, habis itu baru objek. Ini kalimat basic di modul 1 kalau teman-teman masih ingat. Nah, sekarang kalimat berikutnya eh, masih ada kekeliruan, tapi saya minta kita semua sama-sama yuk bantu apa untuk mengoreksi. Jadi kalimatnya adalah saya akan pergi. Bahasa Indonesia kan gini ya, saya akan pergi ke Jepang hmm, tahun 2027. Ayo, teman-teman yang hari ini hadir, kita eh, bantu apa namanya untuk memperbaiki kalimat ini. Kalau dari Bu Alisa itu, 我要去日本2027年. Kosakatanya semua oke.
tapi susunan di sini yang belum tepat susunannya. Tadi kan kita udah belajar, oh kalau keterangan waktu, terus ada subjek tuh susunannya gimana gitu ya. Nah sekarang kita praktekin. Beliau, kosakata beliau sudah oke ya, tapi susunannya gitu ya. Iya, jadi Yunita sudah bantu jawab ya. Jadi, wo sebenarnya cai itu nggak terlalu harus karena dia adalah waktu. Jadi dia bukan tempat. Tidak terlalu harus pakai cai yang seperti kayak bahasa Indonesia. Saya akan pergi ke Jepang pada tahun gitu ya. Nggak terlalu. Jadi dia langsung aja wo 2027年gitu ya. Sorry. 2027年 akan berarti mau gitu ya. Yao boleh pakai yao. Yao 去 baru Jepang, Jepang gitu. Jadi dia punya format 年 要去日本. Maksud saya formatnya itu teman-teman boleh pegang gitu loh. Dia akan tetap seperti itu. Ya, ini apa sekalian menjawab eh, apa pertanyaan dari Bu Alisa apakah sudah tepat atau belum. Posisinya aja Bu. Ya, sama apa namanya? Jadi apa tanggalnya itu adalah keterangan waktu yang sorry tahunnya adalah keterangan waktu itu harus ditarik ke depan sebelum kata kerja gitu ya. Pergi itu kata kerja. Oke. Silakan di screenshot dulu sambil saya baca kalimat berikutnya ya. 要去 pakai QU terus 日本 ya. Silakan bagi teman-teman yang apa pronunciation pininnya belum tepat, silakan boleh lihat ke yang saya tulis ya. Jadi saya nggak koreksi satu-satu biar cepat. Ya, Bu Nani sudah tepat ya. Yang lainnya yang belum tepat silakan dilihat lagi. Kita lanjut kalimat berikutnya dari Bu Alisa yang keempat. Dia laki-laki akan menikah pada tahun 2026. eh nah, kalau ini yang nomor 4 benar, Bu. Ibu kalimatnya kan ta jiang yu. Ini sudah ya. Sudah oke. Kalimat keempat benar. Kenapa benar? Padahal mungkin teman-teman bilang kan ada Jiang Yu dia taruh di belakang gitu. Sorry, taruh di depan. Jiang Yu itu dia adalah modals gitu ya. Modals itu maksudnya akan. Dia bukan kata kerja, bukan. Ya, sebentar. Saya mau teman-teman paham ya. Jadi mau kalimatnya dibalik seperti apa modelnya teman-teman nggak akan bingung. Ini ya, ini udah pegangan teman-teman ya. Jadi subjek, waktu, kata kerja, baru kata benda. Kata bendanya日本, Jepang ya. Nah, sekarang kalimatnya berikutnya. Ini benar Bu, nomor 4. Dia akan menikah. Sama, kan tadi akan pergi, sekarang akan menikah pada tahun 2026. Nah, kalau dari Bu Alisa, itu formatnya udah benar. Kenapa? Nah, ini teman-teman lihat ya. Saya tulisin ya. Jiang Yu. Yu-nya sama kayak tadi. Dia cuma lengkapnya Jiang Yu. Ini sama Yu ya. Eh, ini saya tulis biasa aja ya biar cepat. 2026. 2026 tahun. Terus kata kerjanya 结婚, menikah. Kalau ini benar, Bu. Eh, Nien, terus ini 结婚. Nah, ini formatnya benar. Walaupun ini kan ada Jiang Yu, nggak apa-apa. Ini yang tadi saya bilang modal. Modal itu maksudnya kayak kalau teman-teman bilang kosakata kayak akan, mau, itu tuh modals ya, modals kayak bahasa Inggris juga punya modals gitu ya. Nah, Zhang Yu akan di 2026 menikah. Ini formatnya benar ya. Kenapa? Dia keterangan waktu habis itu kata kerja. Formatnya masih format basic ya. Oke, terus berikutnya Zhang Yu ini eh, akan pada gitu ya, akan di gitu ya, eh, akan terus di 2026 kalau kita bilang. Jadi mereka ini bukan kayak kata kerja, kata benda atau apapun bukan, dia cuma kayak semacam preposisi gitu ya. Heeh. Oke, lanjut.
Jehun ini di sini menikah ya, teman-teman ya. Nah, kalimat berikutnya coba saya cek. Dia perempuan telah membeli mobil ini pada tahun 2022. Berarti ta 2022 ini oke ya. Jadi sampai sini dia 2022 itu udah oke Bu Alisa. Tapi membeli mobil ini depannya oke saya nggak tulis ya. Jadi membeli mobil ini ibu terbalik mobil ini gitu ya. Jadi dia oke saya tulisin semua deh ya biar nggak bingung yang teman-teman mencatat. Jadi dia perempuan gitu ya. Ta 20 sorry ini biar cepat 2022 ya. 2022年 membeli 买 ibu kebalik. Jadi 这车买了 enggak. Jadi 买了这辆车 membeli mobil ini ya. Jadi tetap dia membeli, tetap apa ya formatnya itu tidak akan berubah-berubah seperti yang saya cerita sama teman-teman. Dia belum ada pinyin ya, sorry. Ini dia yang perempuan. eh Perempuan ya. Kalau ini dia, mungkin teman-teman yang lain bingung kok tanya beda tulisannya. Dia tapi ini laki-laki ya. Oke. eh Nien terus membeli 这辆车. Jadi tetap keterangan waktu gitu ya 2022 terus membeli kata kerja ini membeli ini liang itu adalah kata bilangan untuk mobil terus baru ini mobil. Ya, jadi kalau kayak ada liang, maksudnya sama dia butuh kata bilangan. Jadi apa mobil ini gitu. Walaupun kata bilangan nggak diartikan kan laos enggak, tapi dia butuh karena ada ini. 这辆车,这个苹果,这个人, 这位老师 gitu ya, ada kata bilangannya. Ini yang benernya, nomor 5 yang kebalik bagian belakang ya. Jadi 买了这辆车 ya, 不是这车买了. 不是, ya bukan begitu. Oke, silakan di screenshot dulu kalimat yang benarnya sambil saya turun ke bawah dulu membacakan pertanyaan yang berikutnya. Oke, ini pertanyaan dari Bu Helena. Jiang yu itu satu frase. Sebenarnya nggak satu frase sih Bu. Jiang itu akan, yu itu di. Yu yang ini. Sorry. Nah, yu di yang ini. Di tahun berapa, di mana, di. Ya, jadi dia bukan satu frase sebenarnya. Cuman suka kadang-kadang digabungin kayak gitu. Dia akan di tahun berapa atau dia akan di mana ya. Jadi di-nya bisa untuk tahun, bisa untuk tempat gitu ya. Bisa keterangan waktu, bisa untuk keterangan tempat. Ya, itu menjawab pertanyaan Bu Helena. eh Liang ini iya benar unit kata bilangan untuk mobil atau kendaraan ya. Bu Nani bertanya tahun 2026, 他2026年会结婚 akan ya bisa. 会结婚 betul akan menikah ya. 可以可以. Tapi jarang pakai hui di sini akan. Jadi akan tuh bisa 他会去的. Akan di sini lebih ke kemungkinan pergi gitu ya. Kalau menikah ini kan sebenarnya fix. Jadi biasanya kita suka pakainya yao akan. Jadi yao di situ jadi mau artinya akan menikah bla 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 gitu. Ya, jadi memang tiap konteks itu em, tergantung apa yang mau ditekankan sih. 2026年会结婚 biasanya itu pertanyaan. 他2026会结婚吗? Kenapa dia lebih cocok ke pertanyaan? Karena itu menanyakan kemungkinan. Akankah dia menikah di tahun 2026? Tapi kalau misalnya kalimatnya adalah titik seperti yang dicontoh, maka biasanya kita akan bilang 他2026年将要结婚. Itu fix. Jadi bukan kemungkinan lagi. Teman-teman sampai di sini paham? Ya, hui walaupun artinya akan tuh eh, teman-teman lihat konteks ya.
Jadi kalau menanyakan sesuatu kemungkinan dan kita juga mengatakan bahwa ini kemungkinan besarnya akan pergi, itu biasanya kita bilang akan. Saya akan berusaha. Saya akan pergi. Pakainya 会。我会努力。我会去。老师，你放心吧，我会去. Tapi kalau 结婚 tuh bukan yang kayak, maksudnya kemungkinan menikah kan bukan ya, itu fix kan. Bukan main-main maksudnya ya. Tapi bukan maksudnya pergi dan belajar itu main-main, bukan. Cuma beda aja feelingnya, teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan untuk maksudnya jangan digeneralisasi semuanya gitu ya. Jadi eh 会结婚 tuh biasanya pertanyaan, 他会结婚吗? Oh, 他肯定结婚的，因为他们已经在准备了，他肯定. Jadi saya juga nggak jawab 会, tapi saya akan meyakinkan teman-teman bahwa oh ya so pasti dia akan menikah karena dia sudah persiapan. Padahal di situ akan gitu kan. Tapi kosakatanya bisa berbeda ya. Gitu ya Bu Nani ya. Oke. Em, ini beres dari pertanyaan Bu Alisa. Sudah saya koreksi semua ya. Silakan dilihat lagi. Kalau bingung silakan ditanyakan. Bingung maksud kenapa ini begini ya? Silakan ditanyakan ya. Saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Hmm, Ibu Lina, oh ya ini Ibu Lina, 在家里, oke Ibu Lina di rumah, 挺好的, kabarnya baik ya Bu ya, oke baik. Terus ini ada Bu Alisa lagi, Laoshi kelas karyawan yang setiap minggu itu apakah diikutin oleh kami yang sudah ikut kelas Rabu dan Jumat, soalnya itu ada offline ya Laoshi, sedangkan kami tidak di Jakarta. Oh untuk yang tidak di Jakarta ikut online aja ya, dan memang ada batas usia gitu ya, oke. Lanjut. eh Bu Lina, oke ini ketikannya, sorry. Ketikan pininya udah benar ya, Xiao Hao. Terus ada Bu Nani juga, lalu si Xiao Hao, 我在家里, ketikannya udah benar. Terus Bu Lina di bawahnya lagi, 不急，开会9点才开始. Oh, ini Ibu lagi bikin kalimat yang materi kita hari Jumat ya. Oke. 不急 itu nggak buru-buru. 开会9点才开始. Biasanya sih di sini kalau 开会 itu kata kerja. Sorry ya, ini saya revisi sedikit. Kalau ibu mau bilang meeting akan dimulai itu jam 9 gitu ya. Maksudnya akan mulai itu jam 9, jadi nggak buru-buru kok. Sekarang baru jam 7 contoh gitu ya. Nah di sini nggak bilang 开会 sih. Karena dia 开会 itu gini. 开会 itu adalah kata kerja. Eh, Memang kita bilang meeting, tapi teman-teman pahami bahwa ini adalah verb. Di mana cara saya memahami sebagai verb, 老师开 ini adalah open. 会 ini pertemuan, gitu. Jadi ini adalah kata kerja dan memang tidak cocok. Kalau dibilang, memang kalimatnya kan meeting dimulai bla 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 gitu ya. Kalau kayak gini berarti butuhnya kata benda, Bu. Meetingnya sebagai kata benda. Teman-teman masih ingat nggak? Meeting sebagai kata benda, kosakatanya kayaknya kita sudah pelajari ya. 会议 ya, 不是开会 ya. Jadi 会议 pinina udah saya tulis ya. Nah, teman-teman silakan dicatat. Harusnya sudah ada di modul kita ya. Ini meeting tapi sebagai noun. Jadi Bu, kalimat ini harusnya pakai noun, kata benda. Kayak kata benda itu termasuk benda seperti ini atau subjek. Subjek itu misalnya orang, eh, orang, oke, terus benda, benda yang kayak meja, kursi, gitu ya. Itu semua masuk ke dalam kata benda, ya. Termasuk eh, kata benda rapat, meeting itu kata bendanya adalah 会议. Jadi kalimat yang tepatnya adalah 不急，会议9点才开始. Misalnya yang tadi saya bilang jam 9 baru mulai, sekarang jam 7. Jadi masih 2 jam aman lah ya, kita ngopi dulu gitu contohnya ya. 不急，会议. Jadi 开会nya Ibu ganti dengan kosakata 会. Harusnya sudah dapat. Oh ya, sudah ya. Baik, sisi Yunita. Hmm, sudah jelas ya Bu Alisa ya. Oke, baik. Lanjut ya.
Tadi sampai di kalimatnya Bu Lina ya. Oke, saya lanjut lagi. Berikutnya ada dari Bu Deborah. 下午好，老师，大家都好吗？Oke, 我在家. Ketikan Hanzinya semua udah benar, Bu ya. Oke, ada Bu Lina juga. 下午好，老师，您的声音清楚的。Oke. 您的声音清楚. Sampai situ kalau titik berarti benar. Tapi di belakangnya ada te听到了. Ini jadi kurang tepat, Bu. Ya, Ibu mau bilang bahwa suara saya jelas dan kedengaran gitu ya. Nah, kalau gitu sebenarnya ini, Bu. Jadi, nin de 声音清楚. Sampai sini oke, Bu. 清楚 gitu ya. Jadi suara Anda jelas. Titik. Oke. Ya, jadi nin de 声音清楚. Nah, tapi kalau Ibu mau bilang eh kedengaran gitu ya. 我能听到. Saya bisa kedengaran. Ini kalimatnya kayak gini. Kalau mau ada pakai 听到. Tapi kalau misalnya saya mau bilangnya saya bisa mendengarkan dengan jelas. Berarti 我能听清楚. Ini saya nggak tulis ulang ya. Cuma kombinasi aja. 我能听到nya dihilangkan. Teman-teman ganti dengan 清楚. Masih ingat verb plus result. Verbnya adalah ting dengar, resultnya jelas atau dapat. Dapatnya tahu sampai, artinya oh bisa kedengaran nih. Saya bisa mendengarkan dengan jelas volumenya dan clear. Nah, termasuk 清楚 itu result. Jadi 我能听清楚 boleh nggak? Boleh. 我能听到 boleh. Tapi kalau misalnya ibu mau pakai yang kayak te gitu ya, itu nggak cocok, Bu. Kenapa? Karena si 清楚 ini adalah adjective. Terus apa namanya si maksudnya 你的声音清楚的听到了 itu apa namanya oh ibu mau pakai yang suaramu apa dengan bla 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 kedengaran gitu ya. Iya, saya paham, cuma konteksnya kurang tepat aja gitu ya. Jadi em, suaramu dengan jelas terdengar gitu ya. Tahu-tahu, paham. Karena apa pakai 清楚 sama te-nya yang 土也的 gitu ya. Kurang tepat di kondisi ini karena 清楚的什么 gitu ya. Misalnya contoh 开心的笑了. Dia biasanya tuh kata kerjanya bukan yang seperti ini, bukan yang maksudnya verb plus result 不是的. Kayak gitu ya. Jadi konteksnya belum tepat. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau eh, nyatakan dua itu, ibu boleh split dua kalimat gitu ya. 再来是 Ibu Lina di bawahnya ya. Oke. 妈妈用了3个小时才做完菜. Oh, ini oke. Ya, Mama telah menggunakan 3 jam barulah selesai masak gitu ya. Ya, 用了3个小时 atau 花时间的花 boleh. Ini sudah selesai. Jadi, 用 itu memakai. Biasanya ada barang-barang tertentu. Memakai apa, menggunakan apa gitu maksudnya. Misalnya 用筷子吃饭 itu oke. 用筷子吃饭. Jadi menggunakan, memakai ada bendanya gitu ya. Ada nounnya. 用 itu lebih ke situ ya. 用筷子吃饭. 筷子 itu sumpit, 吃饭. 你会用筷子吃饭吗? Oh, 会 gitu ya bisa. Sumpit.
Nah, kalau 时间 waktu biasanya kita bilang bahasa Inggrisnya kan spend ya, menghabiskan waktu 3 jam untuk melakukan sesuatu, maka itu pakai 花时间的花，花了3个小时才做完菜. Jadi dia di sini adalah spend, menghabiskan, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya 花时间 waktu. 时间 boleh, waktu. Terus 花钱, tempat saya nggak cukup. Saya tulisnya ke sini ya. Hua bisa untuk 钱, artinya uang. Ya, 花钱, duit. Menghabiskan duit. Jadi hua dia pasangannya gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh saya menggunakan waktu sekian panjang untuk belajar, teman-teman silakan pakai ini, spend, uh, waktu. Jadi dia pasangan gitu maksudnya. Ya, sedangkan yung memakai itu menggunakan alat atau benda gitu maksudnya yang cocok ya. Itu aja perbaikannya, lebih ke penggunaan kosakata ya Bu Lina ya. Mama 花了3个小时才做完菜gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di bawahnya ada Bu Helena ya, terus ada juga Bu Katarina. Uh, Ketikan Hanzinya coba saya lihat ya. 笑好老师班长我还好，希望老师和班长也好, oke. 我回到家了, oke, sudah sampai rumah. Baik, ini secara kosakata dari Hanzi semua udah benar. Saya lanjut lagi, di bawahnya masih ada kalimat dari Bu Lina. Saya bacakan dulu ya. Um, 工人花了. Oh ya, kalau ini ibu udah pakai 花 bagus nih ya. 工人花了2个小时才洗完盘子. Di situ karena dia sendiri, jadi ibu perlu tambahin 盘子 piring. So, ya, ini oke ya. 盘子. Di belakangnya pakai 子 gitu ya Bu. 盘子 piring. Huanya udah benar. 盘子. Nih, perlu ada ini. 盘子. 再来是同学们花了1个小时才考完. Oke. Menghabiskan. Yang ini dua kalimat ini bagus pakai hua Ibu. Ya, udah benar. Jadi teman-teman menghabiskan waktu 1 jam baru menyelesaikan si ujian. Yang atas kungren tuh apa, karyawan gitu ya, pekerja menghabiskan 2 jam barulah bisa selesai mencuci piring ya. Panzi tadi mungkin tambahin 子 di kosakatanya ya. Yang lainnya udah oke. Hua di sini dipergunakannya dengan sangat baik. Itu. Oke. 再来是 Ibu Helena. 持续, oh yang tadi, 持续 artinya terus-menerus, betul. Terus-menerus berkesinambungan. Dia adalah kata kerja. Kalau 继续 lanjut itu kata sifat. Nah, beda, apa, beda jenis kata gitu ya. Oke. 再来是 Ibu Lina. Oke, masih ada kalimat. Coba saya baca dulu ya. 那本花报. Saya baca dulu, ini belum lengkap. 爸爸花了1天才看完. 那本花报. Oh, 画报. Maksudnya itu ya, apa? Benar nggak, Bu? 画报. Coba ya, saya lihat komennya dulu. Koran yang apa, bentuknya banyakkan gambar. Itu namanya 画报. Coba ya, saya lihat di chattingan. Benar gak Bu maksudnya? Oh, majalah Hong Kong. Ya, benar-benar. Iya, 画报. Ini ya teman-teman ya. Wah. Wahnya gambar. Paunya 报纸, koran. Dia ya kayak apa, style majalah Hong Kong gitu ya. Oke, 画报. Pau ini sebenarnya koran. 报纸的报. Hua ini gambar.
Makanya korannya banyakkan gambar gitu ya. Menarik ya. Wah, apa? Oke. Sebentar tadi mana? Oke. 那本画报爸爸花了一天才看完. Benar. Formatnya sudah benar. Terus di sini pakai hua karena waktu gitu ya. Jadi kan saya sempat jelasin hua itu untuk apa? Waktu sama uang. Ya, OK，再来是我们7点上学，他8点才到。OK，berarti dia telat ya Bu ya. Ini sudah OK. Ya, kalimatnya sama kosakatanya semua udah OK. Terus berikutnya di bawah lagi tuh Papangkui, oke. Jingdi Zhuwa, Jingdi Zhuwa itu katak dalam tempurung ya Pak ya. Terus Xiajing Luoshi, ini artinya tuh memperburuk kondisi. Jadi orangnya udah jatuh ke sumur, kita tambahin batu lagi. Teman-teman kebayang nggak? Orangnya udah jatuh ke dalam, ditambahin sumur, ditambahin batu, tambah tenggelam ya. Luojing Xiashi. Itu artinya udah kondisi buruk ditambah lagi eh, bumbu-bumbunya jadi tambah buruk gitu ya. Oke, 饮水不忘挖井人. Kalau ini artinya tidak melupakan budinya orang yang telah menolong kita. Jadi, 饮水 itu artinya minum air. Teman-teman boleh lihat ke chattingannya Pak Pangkui ya, beliau ketik beberapa kita bilang peribahasa atau istilah dalam bahasa Mandarin. 饮水 itu artinya minum air. Buang tidak lupa. 挖井人 itu adalah apa namanya? Hmm, orang yang gali sumur. Jadi kita tuh kayak kita kalau makan sebenarnya kita perlu berterima kasih sama petani yang sudah nanam padi akhirnya jadi beras. Akhirnya hari ini kita bisa beli terus dimasak jadi nasi. Nah, sama. Ini peribahasa artinya kita tidak melupakan jasa orang yang membuat kita hari ini bisa menikmati kenyamanan-kenyamanan gitu ya. Itu namanya 饮水 buang wajingren. Biasanya kadang-kadang ada satu peribahasa bilangnya gini, 饮水思源. Kalau ini 4 huruf. Kalau punya Pak Bangkui kan dia apa namanya? Berapa huruf ya ini ya? 6, 4, 7 gitu ya. Kalau ini sama 4 huruf ini di mana artinya 饮水思源. Teman-teman kalau diartikan satu-satu langsung tahu gitu, langsung paham. 饮水. Ini artinya minum. Kenapa di sini biasa minum kita bilang he. Ini adalah bahasa Wenyan yang saya pernah cerita bahwa dulu tuh bahasanya kayak gini. Pusing nggak? Pusing ya. Makanya bersyukurlah sekarang bahasa Mandarin itu udah pai hua wen. Pai hua itu artinya begitu ngomong orang langsung paham. Kayak teman-teman bilang, oh sekarang kita belajar kosakata minum air itu he. Ya, tapi bahasa-bahasa peribahasa masih pakai adopsi dari sastra lama gitu ya. Ini shui, shui ini air. Se memikirkan atau teringat, yuan, yuan ini adalah sumber. Nah, kalau kayak gini teman-teman langsung paham. Oh, iya, iya, iya. Minum air sambil kita pikirkan, oh ini air dari mana ya? Berarti kita tuh mengenang jasa baik para pahlawan boleh, para leluhur kita boleh, para orang-orang yang berjasa boleh. Itu semua konteks boleh ya. Jadi artinya ya kita sebagai orang perlu tahu budi gitu yang maksudnya ya. 饮水思源 ini 4 huruf. Oke, 再来是Pak Andreas lagi. Oh tadi ya kalimat tadi ya. 我出生于1993年. Boleh sih Pak, boleh yang tadi saya cerita kalau pendek, maksudnya pendek segitu si chuseng masih boleh taruh depan. Cuman grammar yang benarnya chuseng karena dia kata kerja biasanya taruh belakang. Ya, kayak gitu. 我于1993年出生 gitu ya. Oke. Um, 不到黄河心不死. Jadi ini satu em, pepatah kalau saya bilang ya Pak Pangku ya. Artinya tidak sampai ke Huanghe. Teman-teman tahu Huanghe. Huanghe itu adalah Sungai Kuning ya. Salah satu sungai peradaban yang terkenal di China. Terus dia bilang gini, 不到黄河 artinya kalau tidak tiba di Sungai Huanghe, 心不死, hatinya tidak mati. Artinya apa?
tidak putus asa. Pokoknya harus capai tujuan dulu, baru dia berhenti. Itu maksudnya. 不到黄河心不死. Jadi persisten ya. Terus berusaha sampai tercapainya satu tujuan. Itu namanya 不到黄河心不死. Begitu juga di bawahnya Pak Bangkui menulis, oh ini beda lagi konteksnya ya. Kalau tadi udah ya. Nah, berikutnya adalah 跳进黄河洗不清. 跳进黄河洗不清. 跳进黄河. Jadi loncat masuk ke dalam si Sungai Huang. 洗不清 itu dibersihin pun tidak bersih. Artinya apa? Kalau orang udah terjadi salah paham ini sulit untuk diklarifikasi. Itu namanya 跳进黄河洗不清. Mungkin kalau teman-teman suka nonton, mungkin suka bisa dengar istilah kayak gitu. Artinya gini loh, sorry ya, mungkin saya pakai cerita apa biar kondisinya teman-teman paham. Misalnya contoh eh, cowok dan cewek dalam satu ruangan gitu ya. Nah, kalau orang begitu tahu mereka dalam satu ruangan tapi bukan hubungan suami istri, mau dijelaskan bagaimanapun orang-orang tetap salah paham. Walaupun nggak ngapa-ngapain. Itu loh maksudnya di zaman dulu kan seperti itu ya. Makanya dibilang 跳进黄河洗不清gitu loh. Nah, jadi teman-teman itu ya memberikan kita semacam apa ya peringatan dan juga ini bahwa kalau hal-hal yang memang dirasa akan menimbulkan kesalahpahaman, ya mendingan kita menghindari. Ya, mungkin teman-teman pernah ngalamin, oh iya ya, ini kalau saya di posisi di sini, pasti saya disalahpahami sebagai pelakunya. Ya, misal contoh ada kondisi tertentu. Nah, kalau kayak gitu, mendingan teman-teman perlu berpikir matang-matang, ya, tidak melibatkan diri, karena mau dijelaskan bagaimanapun, orang-orang tidak akan eh, percaya gitu. Padahal teman-teman mungkin sebenarnya bukan pelakunya dan baik gitu. Kayak gitu ya. Heeh. Sampai sini cukup jelas? Oke, Pak Pangkui, 谢谢您. Terima kasih ya buat peribahasa-peribahasanya sama pepatah-pepatahnya. Saya lanjut lagi, ada Bu Deborah. 老师，请问给予是什么意思？给予就是 memberikan, ya. 他给予我温暖, dia memberikan saya kehangatan, gitu ya. 给予. Ini kosakata, kemudian ini semua tadi yang kalimat teman-teman bantu saya translate. Oke. Oke, Pak Martinus ada tanya, mengapa membeli mobil itu dengan kata liang? Oh, bukan Pak, 不是. Sebentar. Membeli itu dia adalah 买, bukan karena membeli makanya pakai liang, 不是 Pak. Tapi si kata bilangan untuk mobil itu adalah liang. Jadi 这辆车, kalau kita ada ini, jadi ini, itu, terus ada bendanya, maka formatnya di bahasa Mandarin itu setelah ini itu harus ada kata bilangan. Kata bilangan itu kayak satu unit, satu buah, semangkok, terus sekuntum, seekor, itu kata bilangan. Jadi formatnya adalah ini atau itu, terus kata bilangan, habis itu mobil. Che, berarti kata benda, noun, gitu. Ya, ini saya tulisin di belakang ya, izin ya. Nah, contoh-contohnya misalnya gini, Pak. Jadi bukan karena membelinya, 不是. Tapi karena memang dia perlu pakai kata bilangan, misalnya 这本书. Jadi bahasa Mandarin itu benda-bendanya itu dia ada kata bilangan tertentu ya. 这本书, pen ini adalah sebuah untuk buku, sebuah buku. Jadi buku ini kalau sorry sebentar ya. Nah, ini kalau ditranslate kan 这本书 berarti buku ini. Jadi ada ini berarti 这 harus ada kata bilangan baru noun gitu maksudnya. Nah, pen ini adalah sebuah untuk khusus buku. 这本书. Terus misalnya 那杯水. Nah itu, 杯 adalah segelas, 水 itu air. Jadi segelas air itu. Itu. Jadi pay segelas kata bilangan. Terus apa lagi ya? Misalnya i oke, seekor ya. 一只猫.
一只猫 seekor atau satu ekor kucing. Nah, 一只猫 ini kucing. 只 adalah kata bilangannya. Seekor, ekor. Gitu, Pak Martinus. Jadi bukan karena beli, 不是. Karena memang dia formatnya begitu. Ada kata benda, dia butuh si kata bilangan. Kalau misalnya lausnya saya lupa gitu ya dalam kondisi darurat, saya lupa nih kata bilangannya. Terus saya bilang, 这书, 这水, 一猫. Orang masih paham nggak? Paham, tapi memang ada kekurangan sesuatu gitu maksudnya. Ya, yang lengkapnya ya perlu ada kata bilangan gitu ya, Pak Martinus ya. Jadi bukan karena beli, bukan. Oke, terus berikutnya di bawah ada Dokter Evelyn yang juga sudah hadir. 我现在还在医院. 医院 tuh spellingannya ya. Kalau format bahasa Mandarinnya sudah benar, ini sudah di screenshot. Hmm, oh, sebentar. 医院. Ini kurang U. 医院, rumah sakit. Ya, tapi formatnya udah benar ya. Oke, ini 还在医院是吧？好的，还在工作 ya, masih bekerja. Iya, Bu Lina. Bu Lina yang tadi itu, em, saya paham. Nanti saya coba cariin ya. Jadi, saya cariin bahan yang menjelaskan lebih dalam bahwa ini batasan penggunaannya. Kalau dulu kan patokannya gini ya, adjektif, terus ini, habis itu kata kerja gitu ya patokannya seperti ini kan ya. Jadi wajar ibu merasa ya udahlah kalau gitu saya masukin aja, saya paham ya, tapi nanti saya cariin lagi grammar yang mendalam menjelaskan batasan penggunaan ini untuk kondisi apa saja. Kalau ini butuh, maksudnya gini loh, jurnal ataupun buku apa tata bahasa China gitu ya, maksudnya yang benar-benar resmi menjelaskan batasan kapan sih kondisi kalimat kita boleh pakai adjektif plus plus kata kerja. Kapan dia cocok, kapan nggak cocok gitu ya. Nanti saya cariin karena itu butuh yang maksudnya memang harus secara jurnal, bukan omongan saya, push. Bukan ya, memang harus jurnal. Jadi memang ibaratnya tuh memang grammarnya gitu ya. Ah, saya paham maksud ibu ya. Karena dulu kan patokannya ini kan, basic kita belajar, oke patokannya ini ya. Tapi kalau udah masuk ke advance, eh, mendalam, mesti tahu, oh konteksnya dipakai di gini loh, tapi nggak bisa di sini. Itu kan ya. Ha, makanya teman-teman tadi lihat saya jelasin hui. Hui secara konteks kan akan. Tapi untuk mendalamnya itu ternyata, oh dia pakainya nggak di kondisi begini ya, tapi di sini ya. Itu mendalam, advance, kayak gitu ya. Nanti saya cariin, Bu. Oke, baik. Kemudian Ibu Deborah. 今天我们有会议，但是我们能说今天我们有开会，可以吗？还可以, masih oke Bu. Jadi 会议 tadi meeting kalau dia di belakang, 我们有开会，我们有会议, masih boleh. Tapi kalau dia di depan, itu tidak pakai 开会, ya, tapi pakai 会议, ya, sebagai kata benda bukan kata kerja. Iya, dia tetap sebagai kata benda gitu ya. Eh, tapi karena ada yo, ada. Karena ada, jadi si kai hui-nya seolah-olah jadi kata benda. Padahal enggak, dia sebenarnya kata kerja. Masih oke sih, Bu. Tapi biasanya formalnya, misalnya contoh, teman-teman saya hari ini ada 3 meeting ya. Jadi sangat sibuk. Saya secara formal bahasa Mandarin akan ngomong, 我今天有3个会议。不是有3个开会. Tapi orang paham nggak? Paham, cuma kurang tepat gitu ya. Jadi 今天我有3个会议，所以特别忙。今天我有3个会议。今天我有3个会议。 会议
会议 tadi yang rapat atau meeting tapi sebagai kata benda. Ini juga adalah kata bilangan, Pak Martinus. Ya, jadi 3 buah rapat. Di sini kalau misalnya teman-teman lupa gitu ya. 今天我有3个开会，马马虎虎人家还听得懂，马马虎虎itu artinya cincai lah orang masih paham, paham. Tapi secara grammar salah, artinya tidak tepat. Ya, jadi sebagai pengajar saya tetap mengarahkan teman-teman ke grammar yang benar. Tapi kalau saya lupa, ya sudah. Kalau lupa, ibaratnya ya sudahlah saya keluarin aja kosakata yang penting mereka paham. Ya udah, itu beda kondisi gitu ya, beda keperluan. Maksud saya itu ya, tapi balik lagi secara grammar harusnya ini gitu ya. eh Lanjut berikutnya ini Bu Deborah, kemudian Dokter Evelyn. Pau untuk koran, Pau untuk lapor dalam film usia sama Hanzenya sama. Pau koran sama lapor, Pau kau gitu ya. Lapor Pau kau ini ya, next slide aja. Pau kau ini laporan sama-sama. Teman-teman boleh lihat screenshotannya ya, dicocokin Hanzinya sama. Pau kau ini laporan atau lapor gitu ya. Ya, di film-film suka ada kan ya. Sama-sama Hansinya sama lapor. Laporan. Pokok. Ini dari Dokter Evelyn, salah prasangka. Salah prasangka itu, oh yang tadi ya, 跳进 黄河 洗不清. Iya benar. Jadi kalau menurut saya ya, peribahasa atau pepatah itu ditinggalkan untuk kita tuh bukan mengkhawatirkan, maksudnya terlalu mengkhawatirkan sesuatu bukan, tapi untuk kita mawas diri. Beda ya, terlalu mengkhawatirkan tuh maksudnya gini, apa-apa khawatir, itu udah salah nih gitu ya. Tapi mawas diri itu artinya gini loh, kita tetap perlu melindungi diri sendiri. Jadi kalau kondisi itu menurut teman-teman lakukan dan akan terjadi salah paham yang berentet, nah kalau gitu teman-teman perlu membatasi diri, artinya tidak melakukan. Makanya ada istilah 跳进黄河洗不清. Jadi mungkin teman-teman boleh nolak dengan bilang, 真抱歉，这事呢我真的帮不上。因为呢，如果我在现场itu artinya di TKP ya, tempat kejadian perkara, 我跳进黄河也洗不清. Saya loncat ke sungai Huang untuk mandi pun tidak bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini. Itu istilahnya ya. Jadi kita boleh nolak kalau dirasa itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Gitu ya. Oke, iya benar Bu Katerina, salah prasangka. Jadi silakan tetap bermawas diri ya. Makanya apa pepatah atau peribahasa dari leluhur kita gitu ya, pendahulu kita tuh sebenarnya kita boleh ambil sebagai cara untuk kita, oh iya ya. Jadi kayak orang bilang apa ya? Bijaksana lah gitu ya. Oke, Bu Keci, Pak Pangkui. Oh, ternyata Bapak minta saya jelasin benar ya. Saya pikir Bapak maksud tulisin aja. Oke, siap. Ini saya baru kebaca. Bu Keci, Pak. Ya, lanjut. eh 一条裤子 betul Bu Helena. 裤子 celana pakai 条. Jadi kata bilangan di bahasa Mandarin itu tergantung bendanya, itu dia ada pasangannya. Tapi jujur saya juga tidak mau membuat teman-teman tuh pusing. Aduh, jadi saya masih hafal banyak dong. Gak apa-apa teman-teman. Nanti lama-lama terbiasa. Yang penting sering aja. Misal, 裤子 celana pakai 条, terus tadi buku pakai pen, mobil pakai liang. Nah, dihafal dulu 3. Nanti lama-lama teman-teman senang, lama-lama ditambah ya. Memang dia per benda beda-beda, tapi ada juga yang sama ya. Jadi nggak usah dijadikan beban ya. Oke. Bu Nani ada pertanyaan. 那本花报爸爸花了一天才看完。老师，那本花报 kenapa di depan ya? Oh, maksudnya bendanya di depan ya? Boleh, karena dia frase, Bu Nani. Jadi, eh 那本花报 itu satu frase, boleh. Kalau dia frase, boleh. 那本花报那辆车, mobil itu, terus tadi majalah bergambar ya, 那本花报 koran bergambar. Terus, jadi karena dia satu frase, kayak gini loh. Ibu masih ingat nggak? 很高兴认识你. Masih ingat? 很高兴认识.
你 bisa nggak 老师 jadi 认识你很高兴 boleh di sini dibalikin gitu nggak masalah kausing sebentar ya karena ini satu frase ini satu frase ini satu frase ini satu frase jadi kalau dia satu frase membentuk arti dia masih boleh posisinya dibalikin, tapi nggak semua, ya, nggak semua, ya, oke. Jadi 那本花报,那辆车, terus 这本书我花了1000万, wah mahal berarti bukunya ya. 这本书我花了1000万才买到. Jadi mungkin bukunya adalah buku kuno yang sudah sangat jarang. Jadi dia menghabiskan uang yang segitu banyak untuk bisa beli buku itu. Ya. Tapi kalau misalnya saya taruh belakang boleh nggak? Ya boleh. Jadi susunannya balik ke basic. Apa namanya? 花了1天才看完那本花报. Jadi ditaruh di belakang sesuai apa namanya? Prinsip apa maksudnya benda di belakang boleh nggak? Boleh. Jadi teman-teman perlu perhatikan, oh karena dia frase, dia boleh ya kayak gini ya. Karena satu kesatuan gitu. Oke ya? Oh ya, Bu Helena udah bantu jawab ya. Saya baru lihat. Eh Huapao itu satu frase, artinya majalah. Huapao itu satu kosakata, bukan frase. Kalau ini frase, frase itu gini. Sorry. Napen, huapao. Jadi ini frase. Huapao itu adalah gabungan kosakata. Huapao. Ini kosakata, Bu. Kalau ini satu frase. Ya. Oke. Pen itu adalah kata satuan untuk bentuknya buku. Mau majalah, buku, itu semua pakai pen. Termasuk buku pelajaran itu pakai pen. Ya. Oke. Em, 再来是 Dokter Evelyn. Ular juga pakai tiao. Iya, karena bentuknya panjang. Betul. 一条 eh 蛇, 一条蛇 ya. Seekor ular. Ya, di situ jadi seekor. Ya, jadi mungkin teman-teman ada yang bingung. Ini saya next ya. Nah, tadi kan 一条裤子, 裤子, celana. Nah, VS gitu ya. Berarti ini sebuah celana sama 一条蛇. Tiao itu bentuknya panjang ya, loh. Iya. Tapi dia bisa dipakai untuk celana, bisa dipakai untuk seekor ular. Ya, dua-duanya pakai huruf Mandarin yang sama. Ini Pak Martinus, yang namanya kata bilangan. Gitu. Ya, Bu Nani, Bu Keci. Ah, apa namanya? Sebenarnya pertanyaan bagus, Bu. Jadi Ibu jadinya tahu, oh ternyata kalau frase gitu saya boleh ya taruh depan ya. Jadi ada orang tuh suka ngomongnya itu frase. Jadi misalnya gini, 这本书我不想买了. Jadi nanti Ibu akan ketemu orang ngomongnya gitu. Dia tuh per frase ada itu kebiasaan ngomong ya. Jadi misalnya gini, 老师这本书呢我不买了. Tadinya mau beli tapi nggak tahu kenapa nggak jadi beli ya. Jadi karena saya lagi nunggu, contoh kita pergi bareng-bareng. Nah, 我不买了. Dia ngomong si bendanya duluan gitu. Oh ya, 谢谢 Yunita ya. Ada dua betul. 一条蛇. Nah, jadi 这本书我不买了. Penekanannya dikasih tahu bahwa buku ini. Jadi dia titik beratnya adalah buku ini saya nggak beli deh. Nah, kita juga nggak tahu dia kenapa. Kayak gitu Bu Nani. Jadi kalau harusnya kan Bu Nani mungkin berpikir, bukannya eh, apa rumus basic sesudah kata apa namanya kata kerja itu harusnya kata benda ya. Iya, benar. Itu rumus basic. Tapi dalam percakapan sehari-hari, kalau mereka, misal orang yang bersangkutan itu menitik beratkan kepada eh, benda itu, maka dia ngomong benda itu duluan. 这本书我不买了 gitu ya. Jadi buku ini saya udah nggak mau beli lagi. Nggak tahu, tadinya nyari buku ini kemana-mana. Tapi begitu ketemu dia nggak mau beli. Bu Nani juga bingung.
Tapi ya dia akan ngomongnya begini, 这本书我不买了. Ya, kayak gitu. Ya, ada kalimat kayak gini. 这辆车我不买了. Tadinya dia ngebet banget pengen beli apa mobil ini. Tapi nggak tahu kenapa habis sudah lihat, udah mau deal harga, tiba-tiba nggak mau beli. Jadi dia akan bilang, 这辆车我不买了. 以后再看吧. 以后 itu artinya lain kali gitu ya. Artinya ke depannya baru lihat lagi deh. Kayaknya sekarang jadi nggak pengen beli gitu. Ada orang kan kayak mood. Aduh, kayaknya nggak mood lagi deh. Nggak usah beli gitu. Nah, dia ada format kalimat seperti ini Bu Nani ya. Oke, jadi pertanyaannya bagus. Dengan begitu kan teman-teman paham. Oh, ada cara ngomong begini ya. Ada ya. Oke, tadi Yunita sih ya sudah bantu saya koreksi. Oke, sepertinya sudah kejawab semua. Eh, Gimana teman-teman? Apakah sudah dapat poin-poinnya? Nanti silakan dipraktekin lagi ya. Sama tadi janji saya buat Bu Lina, saya bantu cari jurnal yang menyatakan itu nanti saya ringkasin, terus saya bagiin juga. Jadi itu akan membahas lebih dalam sih. Nah, dalam maksudnya konteksnya dipakai di mana ya. Nanti di minggu depan kalau saya sudah ketemu jurnalnya atau peraturan-peraturan penggunaannya, batasan-batasannya saya akan share gitu ya. 好，我们先到此下课，谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，祝大家健康。然后嗯嗯。我有点错的。